Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Devi Ardia. Di video ini aku mau membahas tentang obat pengencer darah yang akan mencegah kita kena stroke. Nah, seperti teman-teman tahu bahwa sebagian besar penyusun dari komponen tubuh kita adalah cairan ataupun darah. Jadi darah itu memegang peranan yang sangat penting dalam tubuh kita. Terus gimana sih darah yang normal itu? Ya, yang tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Masalahnya sebagian besar pasien itu mengalami pengentalan darah karena penyakit darah tinggi, kolesterol, dan diabetes. Kalau darah tinggi berarti kan tekanan darahnya itu sangat tinggi, jadinya darahnya tidak bisa bersirkulasi dengan baik. Kemudian kalau kolesterol, berarti dalam darahnya terkandung banyak lemak yang akan membuat pembuluh darahnya itu tersumbat ataupun kena plak. Yang ketiga adalah diabetes. Jika kandungan kadar gula darah di dalam darah itu terlalu tinggi juga, maka darahnya akan kental, tidak bisa bersirkulasi dengan baik. Darah yang kental akan mempengaruhi pembuluh darah juga. Nah, pembuluh darah yang sehat dan tidak sehat bisa teman-teman lihat di video ini. Kita lihat di cuplikannya. Ini adalah pembuluh darah orang yang sehat. Nah, sementara yang ini pembuluh darah orang yang merokok, ada plaknya, ada lemaknya yang nempel. Ini yang suka makan gorengan. Nah, terus yang terakhir ini yang penumpukannya sudah banyak, yang jarang olahraga. Jadi aku sebagai seorang diabetasi, penyandang diabetes itu rentan sekali mengalami pengentalan darah karena ya itu tadi gula di dalam darahku tuh nggak bisa diolah menjadi energi. Apalagi yang terakhir pas aku cek HbA1c itu kadarnya lebih dari 10, yang mana merupakan nilai yang sangat bahaya untuk terjadi komplikasi stroke. Oleh karena itu, dokter meresepkan aku obat pengencer darah sudah lama sih, kira-kira 1 tahun belakangan. Nah, obatnya itu yang pernah aku minum ada 2. Yang pertama adalah namanya Clopidogrel bisulfit 75 gram. Nah, ini. Nah, obat ini itu lumayan kecil dan diminumnya 1 kali sehari setelah makan. Harganya kurang lebih 83.000 per 6 piece-nya. Tetapi aku dapat ini di cover oleh BPJS, jadinya nggak bayar. Nah, kalau di Clopidogrel ini itu merupakan pengencer darah yang diberikan, katanya sih pas aku tanya ke susternya, ini gunanya untuk apa, suster pengencer darah? Apa nggak bahaya kalau darah saya terlalu encer? Oh enggak mbak, ini digunakan supaya obatnya cepat merasuk gitu. Cuma pas aku baca-baca di Google, fungsi dari obat pengencer darah itu adalah ya membuat pembuluh darah kita itu menjadi elastis sehingga bisa dilalui oleh darah dengan baik. Ya, tujuannya itu biar nggak kena stroke, biar nggak ada plak yang menyumbat ataupun nempel di pembuluh darah. Nah, setelah beberapa bulan, dokter itu menghentikan pemberian resep Clopidogrel itu, tapi diganti dengan obat ini. Namanya Pletal. Hanya ada 2.
obatnya warna merah serem ya, jadi kayak terindikasi obat keras gitu. Nah, Pletal tablets ini juga dikasih dosisnya 1 kali sehari setelah makan berapa mili ya ini? 100 mg. Dan ini juga nggak kalah mahal karena satu boxnya ini itu isi 3 strip, harganya 500 ribuan. 500 ribuan. Apa sih efeknya saat aku mengkonsumsi obat pengencer darah ini? Sebenarnya sih di badan itu nggak terlalu signifikan efeknya, ya kayak biasa-biasa aja. Cuma kalau aku lagi datang bulan atau menstruasi, itu darah yang keluar lumayan banyak dan apa ya, kayak lumayan encer. Biasanya kan ada aglutinasi atau gumpalan-gumpalan. Nah, ini enggak. Terus setelah beberapa bulan aku minum Pletal ini ya, obat Pletal ini, itu yang biasanya sakit bulanan ataupun PMS itu berkurang sangat drastis. Yang biasanya kayak hari pertama, hari kedua itu perut kayak diremes-remes mau pingsan, ini sangat berkurang gejalanya. Ya kemungkinan efek dari obat ini sih gitu. Nah, buat teman-teman yang ingin atau mau mencegah stroke, ada baiknya untuk tidak membeli dan mengkonsumsi obat ini dengan beli obat ini sendiri di apotek, karena menurutku ini obatnya lumayan keras dan berbahaya. Jadi harus dikonsultasikan ke dokter karena kondisi setiap orang itu kan ya beda-beda ya. Ada yang mungkin tahan dengan obat ini, ada yang diagnosanya sesuai dengan obat ini, ada yang enggak. Cuma buat aku ini adalah salah satu ikhtiar untuk mencegah kena penyakit stroke. Jadi darahnya yang kental karena kadar gulanya yang tinggi diencerkan. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat buat teman-teman yang mencari informasi ataupun perbandingan obat tentang pengencer darah. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun sharing-sharing pengalaman, informasi yang dialami, bisa tulis di komen ya. Aku akan sangat senang dan menghargai masukan dari teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.